Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Najmi Jatila Putri. Dan di sini saya akan membawakan materi keempat tentang advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi kita akan membahas materi keempat ini ya di MK, negosiasi dan advokasi bisnis. Nah, langsung saja teman-teman, yang pertama kita akan masuk ke pentingnya data dalam advokasi agribisnis, di mana data itu adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti, evidence based advokasi ya. Nah, dalam agribisnis data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Nah, lalu ada statistik harga, di mana harga produsen itu dari petani ya. Itu data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, misalnya masalah rantai pasok atau tekanan dari produk impor. Nah, ini menjadi bukti teman-teman, menjadi bukti bahwa untuk advokasi kebijakan dan stabilisasi harga atau subsidi. Lalu ada harga konsumen, di mana ini tuh perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Lalu perbandingan harga regional dan atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Nah, di sini ada data produksi, di mana volume produksi itu menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Nah, penurunan produksi dapat mengindikasi masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Lalu ada produktivitas lahan. Nah, data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Lalu varietas unggul. Nah, data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Lalu ada data supply dan demand, di mana di sini ada kesenjangan pasokan. Nah, data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor dalam artian jika memang diperlukan atau sebaliknya. Lalu menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Lalu surplus produksi. Surplus produksi. Nah, data surplus ini dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga harga. Nah, lalu ada pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan atau mengarahkan produksi. Lalu ada data pendukung lainnya, misalnya seperti sosial ekonomi petani, itu data pendapatan, tingkat pendidikan, akses fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Lalu di dampak lingkungan itu ada data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Lalu dari akses pasar itu data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian.
Lalu ada tools digital untuk advokasi. Nah, sebentar ya, ini kok macet. Berbagai alat digital modern memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Di sini ada Google Trends dan X, ya. X itu Twitter bagi yang nggak tahu. Ini analitik untuk isu viral agribisnis. Nah, Google Trends itu memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Nah, ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, pertanian organik, food access kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Lalu untuk X, ya, itu memberikan wawasan tentang kinerja tweet, jumlah impresi, engagement, retweet, ya, popularitas hashtag, dan demografi audiens. Nah, ini tweet ini bisa membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Lalu itu ada Canva dan Capcut untuk konten kampanye, di mana seperti yang kita tahu ya, Canva itu adalah platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual. Nah, tanpa perlu keahlian desain profesional. Nah, Canva ini sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Lalu ada Capcut, ya, seperti yang kita tahu juga, Gensi pasti tahu lah ya kan. Capcut ini aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Nah, cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short yang dapat menyebarkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional. Misalnya tuh video kondisi petani, dampak isu tertentu gitu. Lalu ada petisi online, itu ada Change.org, Avast, dan lain-lain. Jujur untuk petisi online ini aku kurang familiar karena aku nggak pernah pakai. Jujur aja ya teman-teman. Nah, platform ini memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Nah, mereka di sini tuh memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi dan secara kolektif menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu. Misalnya menuntut perlindungan lahan petani, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor. Nah, efektivitasnya terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global atau nasional dengan cepat. Begitu, teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke studi kasus. Kayak agak shape juga tapi sebelah pipiku tuh tembem gitu. I don't know why. Entah karena baby aku yang naik atau ini juga turun banget sih ya. Jujur aja. Memoriku habis semua anjir, nggak tahu aku ini mau hapus apa lagi. Nggak tahu mau hapus apa lagi. Ini tuh mandahan. Entar lagi WA yang gue hapus. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu studi kasus ya yang relevan dengan advokasi berbasis data melalui advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi teman-teman, kita di sini mengambil studi kasus advokasi berbasis data melalui platform digital e-fishery, bacanya gitu lah pokoknya.
Jadi pembudidayaan ikan dan udang di Indonesia selama bertahun-tahun itu menghadapi berbagai masalah pastinya ya. Seperti biaya pakan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai sekitar 60-70% biaya produksi itu pakan itu didominasi oleh pakannya saja. Kok maju banget, mana maju banget ya, rasa tuh merah gitu loh. Terus pemberian pakan yang tidak efisien, lalu sulit memperoleh akses pembiayaan, dan kurangnya data produksi yang akurat. Nah, jadi eFishery ini mengembangkan platform digital berbasis Internet of Things (IoT) ya, yang mengumpulkan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga hasil panen. Nah, data tersebut digunakan untuk membantu petani mengambil keputusan budidaya sekaligus menjadi dasar dalam mengakses layanan keuangan dan pasar. Nah, digital tools yang digunakan itu ada Smart Feeder, di mana itu adalah mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Lalu aplikasi digital untuk monitoring budidaya ya. Kita jadi nggak usah capek-capek ke lahan, ke kolam gitu, kita bisa ini aja dari HP gitu. Lalu ada dashboard analisis data produksi. Jadi di dashboard itu nanti ada data-data produksi kita yang udah diituin sama aplikasinya. Terus platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, pemasok pakan, dan lembaga pembiayaan. Jadi platform ya seperti Shopee lah, misalnya kita jualan barang gitu kan, pasti itu kan menghubungkan pembeli dan penjual gitu juga. Ini uh, di digital tools ini. Jadi kayak pokoknya di platform itu tuh ya khusus untuk ini yang mau beli ikan udang, yang mau jual ikan udang gitu teman-teman. Ini kayak nggak bagus gitu juga. Terus bentuk advokasi berbasis datanya itu data yang dikumpulkan dan dari aktivitas budidaya digunakan untuk yang pertama menunjukkan produktivitas petani secara objektif. Lalu bisa membantu petani memperoleh pembiayaan karena memiliki rekam jejak usaha ya. Karena kalau sekarang tuh apa-apa pemerintah butuhnya bukti gitu kan, bukti nyata, tapi kerjanya pemerintah tuh nggak berbukti, bahkan nggak terbukti gitu teman-teman. Iya begitu. Terus memberikan rekomendasi jumlah pakan berdasarkan data sehingga biaya produksi semakin menurun. Jadi si aplikasi ini tuh bisa tahu gitu, ini produksinya berapa, ini pakannya segini aja kasihnya gitu. Jadi nggak ngeribetin kita gitu, dan biaya produksi kita tuh turun nanti. Terus menjadi bukti kepada pemerintah dan mitra usaha mengenai kebutuhan nyata pembudidayaan. Ya seperti kita bahas tadi, pemerintah tuh nggak mau kalau nggak ada bukti, tapi kalau bukti kerja dia tuh nggak ada dan tidak terbukti. Nah, dengan kata lain teman-teman, advokasi ini tidak lagi hanya berdasarkan keluhan petani, tapi berdasarkan data yang terekam secara digital. Nah, stakeholder yang terlibat itu pembudidaya ikan atau udang, di mana perannya itu pengguna teknologi dan penyedia data budidaya. Lalu ada eFishery itu penyedia platform digital dan analisis data. Lalu bank atau lembaga keuangan, di mana itu memberikan pembiayaan berdasarkan data usaha. Lalu pemerintah, KKP, dan Dinas Perikanan ya, itu tuh perannya mendukung digitalisasi dan pengembangan budidaya. Lalu distributor pakan, di mana perannya itu menyediakan input produksi. Lalu pembeli hasil panen, teman-teman, di mana itu memanfaatkan perannya itu memanfaatkan data produksi untuk transaksi yang lebih transparan. Jadi si pembeli ini tuh dia kan udah lihat gitu, ibaratnya ya kita melihara ikan atau kucing gitu, ini biaya pakannya segini, biaya perawatannya segini, itu tuh udah transparan di aplikasi tersebut. Jadi si pembeli ini pun, oh ini
premium ini produksinya pakannya premium, terus perawatannya bagus gitu. Ini udah pasti enak ini daging ikannya atau daging udangnya gitu teman. Jadi transparan untuk si pembeli. Misalnya kan kadang pembeli itu kan maunya yang terbaik ya, maunya yang terbaik, dan dia tuh ada jenis pelanggan itu yang dia tuh nanya itu ini perawatan gimana, karena pernah guys aku tuh ke eh, ke kolam ikan ya kan, ke tambak ikan temen aku. Jadi ada satu pelanggan tuh dia sampai nanya tuh dia perawatannya tuh berapa kali gitu. Ada nggak pernah mati karena gini-gini, tapi itu dilakukan kenapa, karena ya ini si pembeli ini tuh mau yang terbaik untuk customernya yang lain. FYI si pelanggan ini tuh mau mau dia tuh kayak punya restoran gitu, punya punya tempat bakar-bakar ikan gitu. Iya, restoran bakar ikan gitu kan harus yang fresh, harus yang bagus gitu ya kualitasnya otomatis. Jadi gitu guys. Jadi di aplikasi ini tuh pembeli bisa tahu gitu apa aja yang dipakai oleh si penjual untuk merawat ikannya gitu. Pakan apa sih yang dipakai gitu. Jadi transparan guys. Gitu ya. Lalu eh di sini ada manfaatnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya efisiensi penggunaan pakan ya, karena si digital tools ini udah bisa menganalisis gitu berapa pakan yang harus dikeluarkan hari ini gitu, besok gitu gitu guys. Terus peningkatan produktivitas budidaya, lalu akses pembiayaan yang lebih mudah, dan keputusan budidaya menjadi lebih akurat karena berbasis data. Nah, kasus ini teman-teman menunjukkan bahwa advokasi di era digital ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan atau lobby, tetapi juga melalui penggunaan data yang dikumpulkan secara digital. Nah, data tersebut teman-teman menjadi bukti yang kuat dalam memperjuangkan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku agribisnis. Nah, kesimpulannya teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan menggunakan data nyata sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Lalu IoT smart feeder ini yang digunakan dalam studi kasus ini itu ada IoT, smart feeder, lalu aplikasi mobile, dashboard analitik, dan platform digital. Nah, untuk advokasi berbasis datanya, itu data produksi digunakan sebagai bukti untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengadvokasikan sesuatu ke pemerintah gitu ya kan, itu tuh harus berbasis data, karena untuk untuk minta biaya gitu kan itu udah pasti memang harus ada rekam jejak digitalnya guys. Apalagi sekarang tuh pemerintah tuh susah, agak pelit gitu ngasih pendanaan gitu, takut disalahgunakan, sedangkan mereka mensalahgunakan juga pajak kita. Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, jilbabku kayak mereng gitu loh. Kayak tangannya. Tunggu abis lah. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu studi kasus ya yang relevan dengan advokasi berbasis data melalui advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi teman-teman, kita di sini mengambil studi kasus advokasi berbasis data melalui platform digital
Fishery, bacanya gitu lah pokoknya. Jadi pembudidayaan ikan dan udang di Indonesia selama bertahun-tahun itu menghadapi berbagai masalah pastinya ya. Seperti biaya pakan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai sekitar 60-70% biaya produksi itu pakan itu didominasi oleh pakannya saja. Kok maju banget, mana maju banget ya, rasa tuh merah gitu loh. Terus pemberian pakan yang tidak efisien, lalu sulit memperoleh akses pembiayaan, dan kurangnya data produksi yang akurat. Nah, jadi eFishery ini mengembangkan platform digital berbasis Internet of Things (IoT) ya, yang mengumpulkan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga hasil panen. Nah, data tersebut digunakan untuk membantu petani mengambil keputusan budidaya sekaligus menjadi dasar dalam mengakses layanan keuangan dan pasar. Nah, digital tools yang digunakan itu ada Smart Feeder, di mana itu adalah mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Lalu aplikasi digital untuk monitoring budidaya ya. Kita jadi nggak usah capek-capek ke lahan, ke kolam gitu, kita bisa ini aja dari HP gitu. Lalu ada dashboard analisis data produksi. Jadi di dashboard itu nanti ada data-data produksi kita yang udah diituin sama aplikasinya. Terus platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, pemasok pakan, dan lembaga pembiayaan. Jadi platform ya seperti Shopee lah, misalnya kita jualan barang gitu kan, pasti itu kan menghubungkan pembeli dan penjual gitu juga. Ini di digital tools ini. Jadi kayak pokoknya di platform itu tuh ya khusus untuk ini yang mau beli ikan udang, yang mau jual ikan udang gitu teman-teman. Ini kayak nggak bagus gitu jalan. Terus bentuk advokasi berbasis datanya itu data yang dikumpulkan dan dari aktivitas budidaya digunakan untuk yang pertama menunjukkan produktivitas petani secara objektif, lalu bisa membantu petani memperoleh pembiayaan karena memiliki rekam jejak usaha ya, karena kalau sekarang tuh apa-apa pemerintah butuhnya bukti gitu kan, bukti nyata, tapi kerjanya pemerintah tuh nggak berbukti, bahkan nggak terbukti gitu teman-teman. Iya begitu. Terus memberikan rekomendasi jumlah pakan berdasarkan data sehingga biaya produksi semakin menurun. Jadi si aplikasi ini tuh bisa tahu gitu, ini produksinya berapa, ini pakannya segini aja kasihnya gitu. Jadi nggak ngeribetin kita gitu, dan biaya produksi kita tuh turun nanti. Terus menjadi bukti kepada pemerintah dan mitra usaha mengenai kebutuhan nyata pembudidayaan. Ya seperti kita bahas tadi, pemerintah tuh nggak mau kalau nggak ada bukti, tapi kalau bukti kerja dia tuh nggak ada dan tidak terbukti. Nah, dengan kata lain teman-teman, advokasi ini tidak lagi hanya berdasarkan keluhan petani, tapi berdasarkan data yang terekam secara digital. Nah, stakeholder yang terlibat itu pembudidaya ikan atau udang, di mana perannya itu pengguna teknologi dan penyedia data budidaya. Lalu ada eFishery itu penyedia platform digital dan analisis data. Lalu bank atau lembaga keuangan, di mana itu memberikan pembiayaan berdasarkan data usaha. Lalu pemerintah, KKP, dan Dinas Perikanan ya, itu tuh perannya mendukung digitalisasi dan pengembangan budidaya. Lalu distributor pakan, di mana perannya itu menyediakan input produksi. Lalu pembeli hasil panen, teman-teman, di mana itu memanfaatkan perannya itu memanfaatkan data produksi untuk transaksi yang lebih transparan. Jadi si pembeli ini tuh dia kan udah lihat gitu, ibaratnya ya kita melihara ikan atau kucing gitu, ini biaya pakannya segini, biaya perawatannya segini, itu tuh udah transparan di aplikasi tersebut. Jadi si pembeli ini pun, oh ini
premium ini produksinya pakannya premium, terus perawatannya bagus gitu. Ini udah pasti enak ini daging ikannya atau daging udangnya gitu teman. Jadi transparan untuk si pembeli. Misalnya kan kadang pembeli itu kan maunya yang terbaik ya, maunya yang terbaik. Dan dia tuh ada jenis pelanggan itu yang dia tuh nanya itu ini perawatan gimana, karena pernah guys aku tuh ke eh, ke kolam ikan ya kan, ke tambak ikan temen aku. Jadi ada satu pelanggan tuh dia sampai nanya tuh dia perawatannya tuh berapa kali gitu. Ada nggak pernah mati karena gini-gini, tapi itu dilakukan kenapa, karena ya ini si pembeli ini tuh mau yang terbaik untuk customernya yang lain. FYI si pelanggan ini tuh mau mau dia tuh kayak punya restoran gitu, punya punya tempat bakar-bakar ikan gitu. Iya, restoran bakar ikan gitu kan harus yang fresh, harus yang bagus gitu ya kualitasnya otomatis. Jadi gitu guys. Jadi di aplikasi ini tuh pembeli bisa tahu gitu apa aja yang dipakai oleh si penjual untuk merawat ikannya gitu. Pakan apa sih yang dipakai gitu. Jadi transparan guys. Gitu ya. Lalu eh di sini ada manfaatnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya efisiensi penggunaan pakan ya, karena si digital tools ini udah bisa menganalisis gitu berapa pakan yang harus dikeluarkan hari ini gitu, besok gitu gitu guys. Terus peningkatan produktivitas budidaya, lalu akses pembiayaan yang lebih mudah, dan keputusan budidaya menjadi lebih akurat karena berbasis data. Nah, kasus ini, teman-teman, menunjukkan bahwa advokasi di era digital ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan atau lobby, tetapi juga melalui penggunaan data yang dikumpulkan secara digital. Nah, data tersebut, teman-teman, menjadi bukti yang kuat dalam memperjuangkan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku agribisnis. Nah, kesimpulannya teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan menggunakan data nyata sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Lalu IoT smart feeder ini yang digunakan dalam studi kasus ini itu ada IoT, smart feeder, lalu aplikasi mobile, dashboard analitik, dan platform digital. Nah, untuk advokasi berbasis datanya, itu data produksi digunakan sebagai bukti untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengadvokasikan sesuatu ke pemerintah gitu ya kan, itu tuh harus berbasis data, karena untuk untuk minta biaya gitu kan itu udah pasti uh, memang harus ada rekam jejak digitalnya guys. Apalagi sekarang tuh pemerintah tuh susah, agak pelit gitu ngasih pendanaan gitu, takut disalahgunakan, sedangkan mereka mensalahgunakan juga pajak kita. Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, jilbabku kayak mereng gitu loh. Fine. Tunggu abis lah. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu studi kasus ya yang relevan dengan advokasi berbasis data melalui advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi teman-teman, kita di sini mengambil studi kasus advokasi berbasis data melalui platform digital
Fishery, bacanya gitu lah pokoknya. Jadi pembudidayaan ikan dan udang di Indonesia selama bertahun-tahun itu menghadapi berbagai masalah pastinya ya. Seperti biaya pakan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai sekitar 60-70% biaya produksi itu pakan itu didominasi oleh pakannya saja. Kok maju banget, mana maju banget ya, rasa tuh mereng gitu loh. Terus pemberian pakan yang tidak efisien, lalu sulit memperoleh akses pembiayaan, dan kurangnya data produksi yang akurat. Nah, jadi eFishery ini mengembangkan platform digital berbasis Internet of Things (IoT) ya, yang mengumpulkan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga hasil panen. Nah, data tersebut digunakan untuk membantu petani mengambil keputusan budidaya sekaligus menjadi dasar dalam mengakses layanan keuangan dan pasar. Nah, digital tools yang digunakan itu ada smart feeder, di mana itu adalah mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Lalu aplikasi digital untuk monitoring budidaya ya. Kita jadi nggak usah capek-capek ke lahan, ke kolam gitu, kita bisa ini aja dari HP gitu. Lalu ada dashboard analisis data produksi. Jadi di dashboard itu nanti ada data-data produksi kita yang udah diituin sama aplikasinya. Terus platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, pemasok pakan, dan lembaga pembiayaan. Jadi platform ya seperti Shopee lah, misalnya kita jualan barang gitu kan, pasti itu kan menghubungkan pembeli dan penjual gitu juga. Ini di di digital tools ini. Jadi kayak pokoknya di platform itu tuh ya khusus untuk ini yang mau beli ikan udang, yang mau jual ikan udang gitu teman-teman. Ini kayak nggak bagus gitu juga. Terus bentuk advokasi berbasis datanya itu data yang dikumpulkan dan dari aktivitas budidaya digunakan untuk yang pertama menunjukkan produktivitas petani secara objektif, lalu bisa membantu petani memperoleh pembiayaan karena memiliki rekam jejak usaha ya, karena kalau sekarang tuh apa-apa pemerintah butuhnya bukti gitu kan, bukti nyata, tapi kerjanya pemerintah tuh nggak berbukti, bahkan nggak terbukti gitu teman-teman. Iya begitu. Terus memberikan rekomendasi jumlah pakan berdasarkan data sehingga biaya produksi semakin menurun. Jadi si aplikasi ini tuh bisa tahu gitu, ini produksinya berapa, ini pakannya segini aja kasihnya gitu. Jadi nggak ngeribetin kita gitu, dan biaya produksi kita tuh turun nanti. Terus menjadi bukti kepada pemerintah dan mitra usaha mengenai kebutuhan nyata pembudidayaan. Ya seperti kita bahas tadi, pemerintah tuh nggak mau kalau nggak ada bukti, tapi kalau bukti kerja dia tuh nggak ada dan tidak terbukti. Nah, dengan kata lain teman-teman, advokasi ini tidak lagi hanya berdasarkan keluhan petani, tapi berdasarkan data yang terekam secara digital. Nah, stakeholder yang terlibat itu pembudidaya ikan atau udang, di mana perannya itu pengguna teknologi dan penyedia data budidaya. Lalu ada eFishery itu penyedia platform digital dan analisis data. Lalu bank atau lembaga keuangan, di mana itu memberikan pembiayaan berdasarkan data usaha. Lalu pemerintah, KKP, dan Dinas Perikanan ya, itu tuh perannya mendukung digitalisasi dan pengembangan budidaya. Lalu distributor pakan, di mana perannya itu menyediakan input produksi. Lalu pembeli hasil panen, teman-teman, di mana itu memanfaatkan perannya itu memanfaatkan data produksi untuk transaksi yang lebih transparan. Jadi si pembeli ini tuh dia kan udah lihat gitu, ibaratnya ya kita melihara ikan atau kucing gitu, ini biaya pakannya segini, biaya perawatannya segini, itu tuh udah transparan di aplikasi tersebut. Jadi si pembeli ini pun, oh ini
premium ini produksinya pakannya premium, terus perawatannya bagus gitu. Ini udah pasti enak ini daging ikannya atau daging udangnya gitu teman. Jadi transparan untuk si pembeli. Misalnya kan kadang pembeli itu kan maunya yang terbaik ya, maunya yang terbaik. Dan dia tuh ada jenis pelanggan itu yang dia tuh nanya itu ini perawatan gimana, karena pernah guys aku tuh ke eh, ke kolam ikan ya kan, ke tambak ikan temen aku. Jadi ada satu pelanggan tuh dia sampai nanya tuh dia perawatannya tuh berapa kali gitu. Ada nggak pernah mati karena gini-gini, tapi itu dilakukan kenapa, karena ya ini si pembeli ini tuh mau yang terbaik untuk customernya yang lain. FYI si pelanggan ini tuh mau mau dia tuh kayak punya restoran gitu, punya punya tempat bakar-bakar ikan gitu. Iya, restoran bakar ikan gitu kan harus yang fresh, harus yang bagus gitu ya kualitasnya otomatis. Jadi gitu guys. Jadi di aplikasi ini tuh pembeli bisa tahu gitu apa aja yang dipakai oleh si penjual untuk merawat ikannya gitu. Pakan apa sih yang dipakai gitu. Jadi transparan guys. Gitu ya. Lalu di sini ada manfaatnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya efisiensi penggunaan pakan ya, karena si digital tools ini udah bisa menganalisis gitu berapa pakan yang harus dikeluarkan hari ini gitu, besok gitu gitu guys. Terus peningkatan produktivitas budidaya, lalu akses pembiayaan yang lebih mudah, dan keputusan budidaya menjadi lebih akurat karena berbasis data. Nah, kasus ini teman-teman menunjukkan bahwa advokasi di era digital ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan atau lobby, tetapi juga melalui penggunaan data yang dikumpulkan secara digital. Nah, data tersebut teman-teman menjadi bukti yang kuat dalam memperjuangkan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku agribisnis. Nah, kesimpulannya teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan menggunakan data nyata sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Lalu IoT smart feeder ini yang digunakan dalam studi kasus ini itu ada IoT, smart feeder, lalu aplikasi mobile, dashboard analitik, dan platform digital. Nah, untuk advokasi berbasis datanya, itu data produksi digunakan sebagai bukti untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengadvokasikan sesuatu ke pemerintah gitu ya kan, itu tuh harus berbasis data, karena untuk untuk minta biaya gitu kan itu udah pasti memang harus ada rekam jejak digitalnya guys. Apalagi sekarang tuh pemerintah tuh susah, agak pelit gitu ngasih pendanaan gitu, takut disalahgunakan, sedangkan mereka mensalahgunakan juga pajak kita. Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Jilbabku kayak mereng gitu loh. Fine. Tunggu abis lah. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu studi kasus ya yang relevan dengan advokasi berbasis data melalui advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi teman-teman, kita di sini mengambil studi kasus advokasi berbasis data melalui platform digital
Fishery, bacanya gitu lah pokoknya. Jadi pembudidayaan ikan dan udang di Indonesia selama bertahun-tahun itu menghadapi berbagai masalah pastinya ya. Seperti biaya pakan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai sekitar 60-70% biaya produksi itu pakan itu didominasi oleh pakannya saja. Kok maju banget, mana maju banget ya, rasanya mereng gitu loh. Terus pemberian pakan yang tidak efisien, lalu sulit memperoleh akses pembiayaan, dan kurangnya data produksi yang akurat. Nah, jadi eFishery ini mengembangkan platform digital berbasis Internet of Things (IoT) ya, yang mengumpulkan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga hasil panen. Nah, data tersebut digunakan untuk membantu petani mengambil keputusan budidaya sekaligus menjadi dasar dalam mengakses layanan keuangan dan pasar. Nah, digital tools yang digunakan itu ada smart feeder, di mana itu adalah mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Lalu aplikasi digital untuk monitoring budidaya ya. Kita jadi nggak usah capek-capek ke lahan, ke kolam gitu, kita bisa ini aja dari HP gitu. Lalu ada dashboard analisis data produksi. Jadi di dashboard itu nanti ada data-data produksi kita yang udah diituin sama aplikasinya. Terus platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, pemasok pakan, dan lembaga pembiayaan. Jadi platform ya seperti Shopee lah, misalnya kita jualan barang gitu kan, pasti itu kan menghubungkan pembeli dan penjual gitu juga. Ini di di digital tools ini. Jadi kayak pokoknya di platform itu tuh ya khusus untuk ini yang mau beli ikan udang, yang mau jual ikan udang gitu teman-teman. Ini kayak nggak bagus gitu jalan. Terus bentuk advokasi berbasis datanya itu data yang dikumpulkan dan dari aktivitas budidaya digunakan untuk yang pertama menunjukkan produktivitas petani secara objektif, lalu bisa membantu petani memperoleh pembiayaan karena memiliki rekam jejak usaha ya, karena kalau sekarang tuh apa-apa pemerintah butuhnya bukti gitu kan, bukti nyata, tapi kerjanya pemerintah tuh nggak berbukti, bahkan nggak terbukti gitu teman-teman. Iya begitu. Terus memberikan rekomendasi jumlah pakan berdasarkan data sehingga biaya produksi semakin menurun. Jadi si aplikasi ini tuh bisa tahu gitu, ini produksinya berapa, ini pakannya segini aja kasihnya gitu. Jadi nggak ngeribetin kita gitu, dan biaya produksi kita tuh turun nanti. Terus menjadi bukti kepada pemerintah dan mitra usaha mengenai kebutuhan nyata pembudidayaan. Ya seperti kita bahas tadi, pemerintah tuh nggak mau kalau nggak ada bukti, tapi kalau bukti kerja dia tuh nggak ada dan tidak terbukti. Nah, dengan kata lain teman-teman, advokasi ini tidak lagi hanya berdasarkan keluhan petani, tapi berdasarkan data yang terekam secara digital. Nah, stakeholder yang terlibat itu pembudidaya ikan atau udang, di mana perannya itu pengguna teknologi dan penyedia data budidaya. Lalu ada eFishery itu penyedia platform digital dan analisis data. Lalu bank atau lembaga keuangan, di mana itu memberikan pembiayaan berdasarkan data usaha. Lalu pemerintah, KKP, dan Dinas Perikanan ya, itu tuh perannya mendukung digitalisasi dan pengembangan budidaya. Lalu distributor pakan, di mana perannya itu menyediakan input produksi. Lalu pembeli hasil panen, teman-teman, di mana itu memanfaatkan perannya itu memanfaatkan data produksi untuk transaksi yang lebih transparan. Jadi si pembeli ini tuh dia kan udah lihat gitu, ibaratnya ya kita melihara ikan atau kucing gitu, ini biaya pakannya segini, biaya perawatannya segini, itu tuh udah transparan di aplikasi tersebut. Jadi si pembeli ini pun, oh ini
premium ini produksinya pakannya premium, terus perawatannya bagus gitu. Ini udah pasti enak ini daging ikannya atau daging udangnya gitu teman. Jadi transparan untuk si pembeli. Misalkan kadang pembeli itu kan maunya yang terbaik ya, maunya yang terbaik, dan dia tuh ada jenis pelanggan itu yang dia tuh nanya itu ini perawatan gimana, karena pernah guys aku tuh ke eh, ke kolam ikan ya kan, ke tambak ikan temen aku. Jadi ada satu pelanggan tuh dia sampai nanya tuh dia perawatannya tuh berapa kali gitu. Ada nggak pernah mati karena gini-gini, tapi itu dilakukan kenapa, karena ya ini si pembeli ini tuh mau yang terbaik untuk customernya yang lain. FYI si pelanggan ini tuh mau mau dia tuh kayak punya restoran gitu, punya punya tempat bakar-bakar ikan gitu. Iya, restoran bakar ikan gitu kan harus yang fresh, harus yang bagus gitu ya kualitasnya otomatis. Jadi gitu guys. Jadi di aplikasi ini tuh pembeli bisa tahu gitu apa aja yang dipakai oleh si penjual untuk merawat ikannya gitu. Pakan apa sih yang dipakai gitu. Jadi transparan guys. Gitu ya. Lalu di sini ada manfaatnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya efisiensi penggunaan pakan ya, karena si digital tools ini udah bisa menganalisis gitu berapa pakan yang harus dikeluarkan hari ini gitu, besok gitu guys. Terus peningkatan produktivitas budidaya, lalu akses pembiayaan yang lebih mudah, dan keputusan budidaya menjadi lebih akurat karena berbasis data. Nah, kasus ini teman-teman menunjukkan bahwa advokasi di era digital ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan atau lobby, tetapi juga melalui penggunaan data yang dikumpulkan secara digital. Nah, data tersebut teman-teman menjadi bukti yang kuat dalam memperjuangkan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku agribisnis. Nah, kesimpulannya teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan menggunakan data nyata sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Lalu IoT smart feeder ini yang digunakan dalam studi kasus ini itu ada IoT, smart feeder, lalu aplikasi mobile, dashboard analitik, dan platform digital. Nah, untuk advokasi berbasis datanya, itu data produksi digunakan sebagai bukti untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengadvokasikan sesuatu ke pemerintah gitu ya kan, itu tuh harus berbasis data, karena untuk untuk minta biaya gitu kan itu udah pasti memang harus ada rekam jejak digitalnya guys. Apalagi sekarang tuh pemerintah tuh susah, agak pelit gitu ngasih pendanaan gitu, takut disalahgunakan, sedangkan mereka mensalahgunakan juga pajak kita. Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Jilbabku kayak mereng gitu loh. Bye-bye. Tunggu abis lah. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu studi kasus ya yang relevan dengan advokasi berbasis data melalui advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Jadi teman-teman, kita di sini mengambil studi kasus advokasi berbasis data melalui platform digital
fishery, bacanya gitu lah pokoknya. Jadi pembudidayaan ikan dan udang di Indonesia selama bertahun-tahun itu menghadapi berbagai masalah pastinya ya. Seperti biaya pakan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai sekitar 60-70% biaya produksi itu pakan itu didominasi oleh pakannya saja. Kok maju banget, mana maju banget ya, rasanya mereng gitu loh. Terus pemberian pakan yang tidak efisien, lalu sulit memperoleh akses pembiayaan, dan kurangnya data produksi yang akurat. Nah, jadi eFishery ini mengembangkan platform digital berbasis Internet of Things (IoT) ya, yang mengumpulkan data pemberian pakan, pertumbuhan ikan, kualitas air, hingga hasil panen. Nah, data tersebut digunakan untuk membantu petani mengambil keputusan budidaya sekaligus menjadi dasar dalam mengakses layanan keuangan dan pasar. Nah, digital tools yang digunakan itu ada smart feeder, di mana itu adalah mesin pemberi pakan otomatis berbasis IoT. Lalu aplikasi digital untuk monitoring budidaya ya. Kita jadi nggak usah capek-capek ke lahan ke kolam gitu, kita bisa ini aja dari HP gitu. Lalu ada dashboard analisis data produksi. Jadi di dashboard itu nanti ada data-data produksi kita yang udah diituin sama aplikasinya. Terus platform digital yang menghubungkan pembudidaya dengan pembeli, pemasok pakan, dan lembaga pembiayaan. Jadi platform ya seperti Shopee lah, misalnya kita jualan barang gitu kan, pasti itu kan menghubungkan pembeli dan penjual gitu juga. Ini di digital tools ini. Jadi kayak pokoknya di platform itu tuh ya khusus untuk ini yang mau beli ikan udang, yang mau jual ikan udang gitu teman-teman. Ini kayak nggak bagus gitu jalan. Terus bentuk advokasi berbasis datanya itu data yang dikumpulkan dan dari aktivitas budidaya digunakan untuk yang pertama menunjukkan produktivitas petani secara objektif, lalu bisa membantu petani memperoleh pembiayaan karena memiliki rekam jejak usaha ya, karena kalau sekarang tuh apa-apa pemerintah butuhnya bukti gitu kan, bukti nyata, tapi kerjanya pemerintah tuh nggak berbukti, bahkan nggak terbukti gitu teman-teman. Iya begitu. Terus memberikan rekomendasi jumlah pakan berdasarkan data sehingga biaya produksi semakin menurun. Jadi si aplikasi ini tuh bisa tahu gitu, ini produksinya berapa, ini pakannya segini aja kasihnya gitu. Jadi nggak ngeribetin kita gitu, dan biaya produksi kita tuh turun nanti. Terus menjadi bukti kepada pemerintah dan mitra usaha mengenai kebutuhan nyata pembudidayaan. Ya seperti kita bahas tadi, pemerintah tuh nggak mau kalau nggak ada bukti, tapi kalau bukti kerja dia tuh nggak ada dan tidak terbukti. Nah, dengan kata lain teman-teman, advokasi ini tidak lagi hanya berdasarkan keluhan petani, tapi berdasarkan data yang terekam secara digital. Nah, stakeholder yang terlibat itu pembudidaya ikan atau udang, di mana perannya itu pengguna teknologi dan penyedia data budidaya. Lalu ada eFishery itu penyedia platform digital dan analisis data. Lalu bank atau lembaga keuangan, di mana itu memberikan pembiayaan berdasarkan data usaha. Lalu pemerintah, KKP, dan Dinas Perikanan ya, itu tuh perannya mendukung digitalisasi dan pengembangan budidaya. Lalu distributor pakan, di mana perannya itu menyediakan input produksi. Lalu pembeli hasil panen, teman-teman, di mana itu memanfaatkan perannya itu memanfaatkan data produksi untuk transaksi yang lebih transparan. Jadi si pembeli ini tuh dia kan udah lihat gitu, ibaratnya ya kita melihara ikan atau kucing gitu, ini biaya pakannya segini, biaya perawatannya segini, itu tuh udah transparan di aplikasi tersebut. Jadi si pembeli ini pun, oh ini
premium ini produksinya pakannya premium, terus perawatannya bagus gitu. Ini udah pasti enak ini apa daging ikannya atau daging udangnya gitu teman. Jadi transparan untuk si pembeli. Misalkan kadang pembeli itu kan maunya yang terbaik ya, maunya yang terbaik, dan dia tuh ada jenis pelanggan itu yang dia tuh nanya itu ini perawatan gimana, karena pernah guys aku tuh ke eh, ke kolam ikan ya kan, ke tambak ikan temen aku. Jadi ada satu pelanggan tuh dia sampai nanya tuh dia perawatannya tuh berapa kali gitu. Ada nggak pernah mati karena gini-gini, tapi itu dilakukan kenapa, karena ya ini si pembeli ini tuh mau yang terbaik untuk customernya yang lain. FYI si pelanggan ini tuh mau mau apa, dia tuh kayak punya restoran gitu, punya punya tempat bakar-bakar ikan gitu. Iya, restoran bakar ikan gitu kan harus yang fresh, harus yang bagus gitu ya kualitasnya otomatis. Jadi gitu guys. Jadi di aplikasi ini tuh pembeli bisa tahu gitu apa aja yang dipakai oleh si penjual untuk merawat ikannya gitu. Pakan apa sih yang dipakai gitu. Jadi transparan guys. Gitu ya. Lalu eh nah, di sini ada manfaatnya teman-teman ya. Yang pertama itu ya efisiensi penggunaan pakan ya, karena si digital tools ini udah bisa menganalisis gitu berapa pakan yang harus dikeluarkan hari ini gitu, besok gitu gitu guys. Terus peningkatan produktivitas budidaya, lalu akses pembiayaan yang lebih mudah, dan keputusan budidaya menjadi lebih akurat karena berbasis data. Nah, kasus ini teman-teman menunjukkan bahwa advokasi di era digital ini tidak hanya dilakukan melalui pertemuan atau lobby, tetapi juga melalui penggunaan data yang dikumpulkan secara digital. Nah, data tersebut teman-teman menjadi bukti yang kuat dalam memperjuangkan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku agribisnis. Nah, kesimpulannya teman-teman, memperjuangkan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan menggunakan data nyata sebagai dasar pengambilan keputusan ya. Lalu IoT smart feeder ini uh, yang digunakan dalam studi kasus ini itu ada IoT, smart feeder, lalu aplikasi mobile, dashboard analitik, dan platform digital. Nah, untuk advokasi berbasis datanya, itu data produksi digunakan sebagai bukti untuk memperoleh dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengadvokasikan sesuatu ke pemerintah gitu ya kan, itu tuh harus berbasis data, karena untuk karena untuk minta biaya gitu kan itu udah pasti uh, memang harus ada rekam jejak digitalnya guys. Apalagi sekarang tuh pemerintah tuh susah, agak pelit gitu ngasih pendanaan gitu, takut disalahgunakan, sedangkan mereka mensalahgunakan juga pajak kita. Nah, jadi sekian dari materi kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, jilbabku kayak mereng gitu loh. Tunggu abis lah.